Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Pratama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, kelas HS19X Blended Learning. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing dan juga untuk memenuhi tugas dari dosen saya selaku dosen hukum internasional, yaitu yang terhormat Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati SH.MH, di mana beliau memberikan tugas untuk membuat sebuah video pandangan kami terhadap suatu isu, di mana saya akan memberikan pandangan saya terhadap peran masyarakat internasional dalam kerjasama internasional guna pencegahan penyebaran. Sampai saat ini, COVID-19 atau yang kita sebut dengan virus corona telah menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Virus mematikan ini telah merenggut banyak korban jiwa. Berdasarkan data Worldometer pada 16 April 2020, jumlah masyarakat dunia yang terinfeksi COVID-19 telah mencapai angka 2.082.296. Sedangkan untuk korban jiwa mencapai 134.540 orang. Di Indonesia sendiri, masyarakat yang terinfeksi sejumlah 5.136 orang. Sedangkan untuk korban jiwa telah mencapai 469 orang. Angka ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Penyebaran virus yang begitu cepat dan mudah sangat memungkinkan bertambahnya jumlah korban yang akan terinfeksi. Perlu adanya kerjasama internasional dalam pencegahan penyebaran virus corona. Di Tiongkok sendiri, di mana kasus infeksi pertama ditemukan, telah melakukan langkah-langkah preventif untuk menekankan jumlah korban yang terinfeksi COVID-19. Berikut langkah-langkah Tiongkok dalam pencegahan penyebaran virus corona. Yang pertama, kecepatan dan akurasi. Hanya butuh waktu seminggu bagi Cina untuk mengidentifikasi virus corona yang tergolong baru ini. Hasil yang mereka dapat pun segera dilaporkan kepada WHO. Proses identifikasi COVID-19 yang cepat membuat ilmuwan di berbagai penjuru dunia langsung dapat bekerja mengembangkan alat uji, treatment, hingga vaksin yang dapat digunakan di kemudian hari. Salah satu yang patut dicontoh dalam penanganan epidemik ini, metode deteksi spesifikasi terpercaya, akurat, dan cepat. Saat virus corona mewabah pertama kali menjangkit di Wuhan, alat uji yang tersedia masihlah tidak memadai. Administrasi Nasional Produk Medis Cina kemudian mengambil langkah cepat untuk meningkatkan kinerja perusahaan biotek guna mengembangkan alat uji. Pertama kali diperkenalkan pada 13 Januari 2020, pasokan alat uji dalam skala yang cukup besar mulai. Selanjutnya, pemerintah Tiongkok mengambil keputusan yang meliputi: pertama, penyediaan informasi dan arahan yang jelas tentang cakupan wilayah yang mengalami lockdown. Kedua, mengawasi implementasi kebijakannya hingga tingkat individu, apartemen, perumahan, komunitas, organisasi, fasilitas publik, dan kota. Yang ketiga, memastikan kebutuhan pokok dan pangan tetap tersedia melalui kebijakan pemerintah yang terorganisir dan terkontrol. Yang keempat, menciptakan fasilitas mengisolasi dan merawat pasien terjangkit virus corona. Yang kelima, membuat sistem tracking untuk menangani laporan yang bekerja. Yang keenam, menciptakan pusat pelaporan dan channel komunikasi agar masyarakat tetap mendapat informasi terkait dengan situasi yang terkini. Dalam menangani kasus ini, Tiongkok juga menggunakan penggunaan big data dan teknologi. Guangzhou menjadi kota pertama yang menggunakan big data untuk menangani penyebaran virus corona. Mereka menamai sistem tersebut dengan satu peta, satu QR code, dan satu penggunaan big data dan teknologi dilakukan dengan cara yang pertama. Setiap orang harus memonitor dan mencatat temperatur mereka. Pembaruan dilakukan secara setiap hari untuk meninjau status kesehatan setiap individu. Yang kedua, database kesehatan dikelola dan diawasi oleh Hangzhou Center for Disease Control and Prevention, atau yang disebut dengan pencegahan dan pengendalian penyakit Guangzhou. Yang ketiga, QR Code digunakan oleh semua orang, baik di dalam kota maupun yang hendak memasuki kota. Kode hijau tandanya dapat bergerak bebas, kode kuning harus menjalani karantina selama 7 hari, dan kode merah karantina selama 14 hari. Kode kuning dan kode merah dapat berubah menjadi hijau pasca karantina. Sistem ini sudah diterapkan di Provinsi Zhejiang dan akan diimplementasikan di provinsi lainnya. Keterbukaan informasi pemerintah Cina bersikap transparan dalam menyediakan akses informasi bagi publik yang luas.
Di Guangzhou, media-media besar memberikan informasi terkait COVID-19 setiap hari, mulai dari angka pasien yang terjangkit, hasil dari perawatan medis, rencana kebijakan yang akan diterapkan, hingga prosedur dan himbauan untuk diikuti. Langkah-langkah tersebut dapat dicontoh negara di dunia guna melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dalam melakukan pencegahan penyebaran virus corona, dunia internasional saling membantu satu sama lain. Seperti halnya Indonesia, di mana sebelum virus ini menyebar, memberikan bantuan serta dukungan yang tulus kepada pemerintah Tiongkok. Begitu sebaliknya, pada saat virus ini mulai mewabah di Indonesia, pemerintah Tiongkok memberikan dukungan serta bantuan seperti alat medis, APD, atau alat pelindung diri, masker, dan alat kesehatan lainnya. Selain ke Indonesia, Tiongkok juga membantunya yang terjangkit pandemi seperti di Italia, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, dan banyak negara lainnya. Sikap saling memberi dukungan dan bantuan ini tidak lagi memandang sisi keuntungan ataupun sisi kerugian ekonomi. Sudah seharusnya dunia bekerja sama demi kemanusiaan dan demi masa depan dunia. Pemerintah Indonesia bersama pemerintah Ghana, Liechtenstein, Norwegia, Singapura, dan Swiss telah mengajukan resolusi yang berjudul Global Solidarity to Fight COVID-19. Resolusi ini berisi tentang pentingnya persatuan, solidaritas, dan kerjasama internasional dalam upaya mitigasi pandemi global virus corona COVID-19. Resolusi disepakati secara virtual dan tanpa dilakukan PBB juga harus dapat memberikan harapan kepada komunitas internasional bahwa dengan kerjasama, solidaritas, dan kebijakan yang tepat, setiap negara dapat mengatasi krisis ini. Resolusi ini menyampaikan pesan kepada dunia internasional bahwa PBB sebagai organisasi universal memiliki peran sentral untuk mengordinasikan respon global. Peran PBB tercermin dalam resolusi seperti meminta kerjasama negara-negara untuk menahan laju penyebaran virus, mitigasi dampak melalui pertukaran informasi, kerjasama pengetahuan para ilmuwan, serta praktik baik dari tiap negara. Resolusi juga menegaskan peran sentral WHO di garda terdepan koordinasi dengan semua elemen masyarakat internasional. Sudah seharusnya kita secara pribadi melakukan pencegahan guna terhindar dari virus mematikan ini. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mematuhi aturan pemerintah untuk tetap diam di rumah. Sekian pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat dari video yang saya buat tentang pentingnya peran masyarakat internasional dalam aspek kerjasama internasional pencegahan virus corona. Saya Muhammad Bagus Prata undur diri, sayangilah keluarga Anda dari ganasnya virus mematikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.